Ada yang bisa dibantu, Bu? Begini, Bu. Saya mau konsultasi terkait dengan apa yang saya rasakan akhir-akhir ini setelah melahirkan, Bu. Oh, kalau begitu, saya tutup pintu dulu ya, Bu, agar Ibu bisa nyaman untuk bercerita. Baik, Bu. Sebelumnya, saya izin mencatat poin-poin penting dari cerita Ibu, agar dapat memberi solusi yang terbaik ya, Bu. Iya, Bu Bidan. Bisa menyebutkan nama dan tanggal lahirnya, Bu? Nama saya Ibu Siska Aprilia, tempat tanggal lahir Rembang 7 April 2001. Baik, terima kasih Bu Siska. Bisa dilanjutkan apa yang Ibu rasakan saat ini? Gini, Bu, akhir-akhir ini saya merasa sering menangis tanpa alasan tertentu. Saya juga merasakan cemas yang berlebihan karena saya merasa takut akan sesuatu hal. Saya mudah marah dengan omong-omongan yang menurut saya itu mencampuri urusan saya. Padahal kata suami saya, mereka hanya memberi saran dan memberi masukan mengenai cara merawat anak yang baik. Tetapi saya tidak bisa menerima itu karena apa yang saya lakukan itu sudah yang terbaik untuk anak saya. Jadi mereka nggak perlu seperti itu. Saya nggak suka, Bu. Sebelumnya itu persalinan anak yang keberapa, Bu? Baru yang pertama, Bu. Selain merasa terganggu dari sisi psikologis Ibu, apakah ada gangguan lain? Masih banyak, Bu. Seperti gangguan pola tidur yang kurang teratur karena saya banyak memikirkan hal-hal yang membuat saya merasa cemas sehingga kepala saya pusing, badan saya lelah, pola makan saya juga tidak teratur. Saya juga merasa nafsu makan saya menurun, Bu. Sering sakit perut karena telat makan. Dari cerita Ibu tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa Ibu mengalami depresi postpartum. Depresi ini dialami oleh Ibu setelah melahirkan anaknya. Oke, Bu, kalau begitu saya akan memberikan buku mengenai penanganan depresi postpartum ini. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai buku penanganan depresi postpartum. Gini, Bu, menurut dari yang saya simpulkan tadi, depresi postpartum ini merupakan gangguan perasaan yang dialami oleh ibu hamil setelah melahirkan, di mana ibu merasakan kesedihan, kehilangan energi, susah berkonsentrasi, perasaan bersalah, dan tidak berharga. Depresi postpartum ini hampir sama dengan baby blues syndrome. Perbedaannya terletak pada frekuensi, intensitas, serta durasi berlangsungnya gejala-gejala yang timbul. Pada saat mengalami depresi postpartum, ibu akan merasakan berbagai gejala yang ada pada baby blues syndrome, tetapi dengan intensitas yang sering, lebih hebat, serta lebih lama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Bu? Belum, Bu. Oke, kalau gitu saya lanjut ke gejala depresi postpartum ya, Bu. Gejalanya yaitu 1. Merasa sedih terus-menerus, lebih sering menangis pasca melahirkan tanpa alasan tertentu, terlalu cemas terhadap segala hal, mudah marah, terlalu lama tidur, atau justru tidak bisa tidur meski bayi sedang terlelap. Gejala ini persis dengan apa yang Ibu rasakan. Gejala ini harus dideteksi lebih dini. Dan untuknya saja, Ibu langsung berkonsultasi dengan bidan sehingga bisa menemukan kasus apa yang Ibu rasakan. Sehingga bidan juga bisa memberikan solusi dengan lebih cepat. Kita masuk ke penanganan ya, Bu. Baik, Bu Bidan. Untuk penanganan depresi postpartum pada ibu nifas itu dibagi menjadi 2, yaitu melalui dokter dan secara alami. Kalau melalui dokter itu bisa psikoterapi, di mana penderita depresi pasca persalinan akan mempelajari cara untuk menghadapi permasalahan yang dirasakan melalui cerita dengan dokter.
Yang kedua ada pemberian antidepresan, yaitu memberikan obat antidepresi kepada ibu yang mengalami depresi tadi untuk mengatasi depresi postpartumnya dengan melalui resep dokter yang cocok dan aman bagi ibu menyusui agar efek dari obat tidak memberikan pengaruh kepada bayi. Cara yang kedua yaitu cara yang alami, di mana yang pertama membutuhkan istirahat yang cukup untuk mencegah dan mengurangi perubahan perasaan. Cara yang kedua yaitu dukungan psikologis dari suami dan keluarga. Kemudian cara yang ketiga itu ceritakan kondisi Anda pada orang terdekat, bisa kepada ibu atau kepada ibu mertua atau bisa dari kerabat. Kemudian cara yang keempat yaitu dengan konsultasi kepada bidan, bisa menjadikan bidan itu sebagai teman atau sahabatnya. Seperti itu Ibu Siska. Baik Ibu, itu tadi adalah sekilas isi dari buku ini. Nanti Ibu bisa membacanya dengan lengkap di rumah. Semoga Ibu bisa memahami dan mencermati isi dari buku ini sehingga bisa mengurangi beban pikiran yang Ibu rasakan. Menjadi seorang ibu itu memang tidak mudah, apalagi bagi ibu yang baru melahirkan anak pertamanya. Oleh karena itu, kita harus tetap belajar agar bisa membesarkan dan mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh solihah. Terima kasih Bu Bidan atas sarannya yang sudah diberikan. Kalau begitu, saya pamit permisi dulu ya Bu. Iya Bu Siska. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Bu. Iya Bu, mari. Iya.